kasih sudah berkenan hari ini untuk meluangkan waktu untuk wawancara singkat. Nah, Pak Tan, langsung saja nih. Pak Tan kan akan jadi narasumber yang akan berbagi di SML Talk 2021. Mungkin saya penasaran nih Pak Tan, apa sih sebenarnya kegiatan yang digeluti oleh Pak Tan akhir-akhir ini? Ya, sejak tahun 1992, saya punya profesi itu ada di management trainer and management consultant. Oh, that's very great. Jadi yang bisa dilihat di Instagram itu ya kita menyelenggarakan public training, juga ada in-house training, juga ada management consultation. That's really interesting. Wow, okay. Nah, Pak Tan adalah seorang management training atau di bidang management consultation ya Pak Tan ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Tan, apa sih sebenarnya misi hidup dari Pak Tan sendiri? Kalau misi sih banyak sekali. Tapi at the moment yang saya bisa jawab adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan. Ya, ini juga semacam himbauan lah ya. Jadi bagusnya itu di-share ke orang-orang yang membutuhkan. Tentu terutama di daerah kita di sini ini kan kita perlu ada semacam pengembangan SDM yang sangat efektif itu. Jadi ya, itu people itu kan manusia itu sebagai aset perusahaan, itu nggak boleh diabaikan. Jadi tugas saya itu adalah atau mission saya itu adalah untuk coba try to convince people that ini human resources ini sangat penting ya, jadi perlu di-develop. Kita nggak bisa langsung rekrut orang langsung bisa dipakai gitu. Ya, walaupun kita banyak orang-orang yang sudah profesional sekali, tetap mesti dilatih ya supaya nanti dia bisa lebih baik. Jadi dalam hal ini saya punya tujuan itu ada dua. Satu adalah kita mengembangkan sikap dan perilaku SDM itu atau orangnya itu ya. Lalu satu lagi adalah pengetahuan dan keterampilan karyawan itu. Jadi kedua-dua ini mesti seimbang. Kita nggak bisa hanya develop dia punya pengetahuan dan dia punya keterampilan saja, tapi sikap perilaku itu sangat penting. Attitude and behavior ya, itu saya pikir butuh waktu yang cukup lama. Ya, jadi itu adalah ya tugas dan tanggung jawab. Kalau saya bilang mission, saya lebih suka ganti jadi tugas dan tanggung jawab. Misalnya ini ya seorang speaker ya, tugasnya itu dia minta bicara 2 jam di depan banyak orang. Tugasnya berbicara 2 jam, tapi dia mesti tahu tanggung jawabnya itu apa. Tanggung jawabnya itu adalah agar yang si pendengar itu atau hadirin itu bisa dapatkan sesuatu dan bisa dipraktekkan di dalam dia punya pekerjaan atau di dia punya kehidupan sehari-hari. So that's my mission. Wah, keren sekali Pak Tan. Tadi juga ada 2 ya Pak Tan ya, selain skill dan pengetahuan, mereka juga harus memiliki kepribadian dan sikap yang baik juga ya Pak Tan ya. Baik, keren sekali. Nah Pak Tan, selanjutnya nih, sebenarnya saya penasaran juga, apa sih ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang tidak diketahui banyak orang tentang Pak Tan? So it's like a fun fact about Pak Tan sendiri. Yang pribadi atau yang umum, saya nggak ada sesuatu yang belum diketahui. Mungkin kalau mau bilang yang terlalu pribadi mungkin nggak bisa kita sampaikan sekarang. Ya, yang belum diketahui mungkin belum banyak dikenal orang, walaupun sudah puluhan tahun, kalau hitung-hitung sudah 29 tahun ya di bidang ini. Tapi tetap masih ada yang belum kenal. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang bagus ya diundang oleh SML One atau SML Talk ya, dia sebagai speaker. Mungkin ya orang bisa lebih kenal. Dan kalau mau ya sedikit tambah wawasan atau apa, mungkin saya punya Instagram Live ya, IG Live itu mungkin atau IG Story dan whatever, postingan itu bisa ya belajar lah. Jadi kalau belum kenal kan belum tahu ya, mungkin ya apa yang bisa saya share kepada publik. Thank you Pak Tan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, berbicara tentang SML Talk 2021. Nah, Pak Tan, apa sih sebenarnya kalau bisa dirangkum menjadi 3 poin besar atau mungkin 1 inti, apa sih yang akan Pak Tan sharingkan atau bagikan di SML Talk 2021? Ya, karena SML Talk yang ini kan durationnya kan sangat singkat ya, lebih kurang about 20 minutes ya kan, dan 30 menit. Jadi sangat singkat, jadi nggak bisa ada semacam satu topik yang sangat lengkap ya. Jadi saya pilih everyone can lead. Jadi kita bicara tentang kepemimpinan.
Dan kalau misalnya nanti audiensnya itu adalah dari remaja sampai orang dewasa gitu, saya sebetulnya mau sampaikan satu pesan bahwa leadership itu penting bagi semua orang. Bukan berarti mesti dia tunggu saya sudah punya jabatan nanti baru saya belajar kepemimpinan. So everyone can lead, artinya sejak dia masih di SMP, SMA sudah perlu belajar tentang leadership ya. Dan everyone can lead, tentu bukan semua orang langsung bisa memimpin, but you have to learn about the leadership skills ya. Nah di situ nanti kan saya ada share sedikit, misalnya apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita jadi leader ya, itu nanti perlu. Lalu nanti juga apa yang di-expect oleh seorang leader. At the end of the day, sebenarnya leaders yang berhasil itu dia mengharapkan apa dari dia punya followers. Nah ini mungkin perlu saya share sedikit ya. Jadi yang paling penting adalah jangan tunggu sampai sudah punya jabatan. Kita bicara dunia kerja ya. Nah, udah punya jabatan baru kita sibuk belajar kepemimpinan, itu memang agak terlambat. Tapi ini bukan salah di orangnya sendiri. You punya organization, you punya perusahaan juga bertanggung jawab. Jadi kalau mau appoint somebody to become a leader, kita mesti kasih bekalnya lah untuk belajarlah bagaimana jadi seorang leader. Dalam 20 menit, 30 menit tidak bisa banyak yang saya bisa share. Jadi di Instagram live saya itu series yang sebelumnya itu semua leadership. Jadi kalau misalnya masih bisa nonton di IG live-nya itu ya, mungkin masih dapat ya, lebih lengkap. Jadi itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Lalu satu hal yang penting juga, apa hambatannya, constraint-nya, barriers-nya bagi seorang pemimpin junior, terutama junior ya. Jadi dia begitu masuk ke satu perusahaan sudah dapat jabatan. Jadi yang senior ini bagaimana mereka memperlakukan dia sebagai very junior gitu. Nah, ini biasanya yang hambatan yang dihadapi oleh junior leaders itu di situ. Mereka itu bingung, waduh, yang saya pimpin ini semua sudah 10 tahun, 20 tahun lebih senior dari dia, senior dalam hal usia maupun senior hal dalam pekerjaan. Pengalamannya lebih lama situ. So this is what I'm going to share to everybody. Wow, keren sekali Pak Tan. Jadi tentang leadership ya, sebenarnya hal ini memang dibutuhkan oleh banyak orang ya Pak Tan ya. Dan juga memang untuk hambatan tadi saya sangat bisa relate ke sana. So I cannot wait for the sharing. See you Pak Tan. Terima kasih Pak Tan untuk sedikit insights-nya di hari ini, di wawancara singkatnya. So nanti untuk teman-teman yang mau mengetahui lebih dalam lagi, mungkin bisa saksikan di SNL Talk 2021 ya Pak Tan ya. So see you very soon on 18 December Pak Tan. Untuk sharingnya. Last but not least, I would like to say thank you very much. Thank you Angeline, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Tan Egy. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dengan hormat ya, agar bisa menghadiri SML Talk yang akan diadakan di tanggal 18 Desember 2021. Sampai jumpa nanti.